Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran sejarah peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu biografi Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai 9 tokoh besar penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Melalui dakwah yang lembut, penuh kearifan, dan syarat dengan nilai budaya, mereka berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan damai dan berpengaruh terhadap peradaban bangsa Indonesia hingga saat ini. Dalam video ini, kita akan mengenal lebih dekat perjalanan hidup, perjuangan, serta kontribusi luar biasa dari para wali songo dalam mengembangkan Islam dan membentuk peradaban di tanah air. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyimak kisah penuh inspirasi dan para tokoh hebat. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dikenal sebagai wali pertama yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Beliau berasal dari Persia dan datang ke Gresik sekitar abad ke-14. Dalam berdakwah, beliau menggunakan pendekatan sosial, membantu masyarakat dalam bidang pertanian, pengobatan, dan perdagangan. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kasih sayang terhadap masyarakat kecil. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Dari beliau kita belajar bahwa dakwah dimulai dengan menebarkan manfaat bagi sesama. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah menantu Sunan Gresik dan dikenal sebagai guru dari sebagian besar wali songo. Beliau mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya, pesantren tertua di Jawa yang menjadi pusat penyebaran Islam. Sunan Ampel mengajarkan prinsip Moh Limo, yaitu tidak mau mencuri, tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, tidak mau berzina, dan tidak mau berbohong. Prinsip sederhana ini menjadi dasar moral yang kuat bagi masyarakat. Beliau dikenal tegas dalam prinsip namun tetap lembut dalam berdakwah. Selanjutnya yaitu ada Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel yang mewarisi kecerdasan dan semangat dakwah ayahnya. Sunan Bonang berdakwah dengan pendekatan budaya dan kesenian, salah satunya melalui gamelan dan tembang Jawa. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang berisi nasihat-nasihat Islami untuk menenangkan hati. Metode dakwahnya yang kreatif membuat ajaran Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat. Sunan Derajat atau Raden Kasim. Sunan Derajat dikenal dengan sebutan wali sosial, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara iman dan amal sosial. Salah satu ajarannya berbunyi, Wenehana wong kang wuto, wenehana pangan, wong kang luwe, wenehana sandang wong kang wudo, yang artinya, berilah bagi yang buta, makanan bagi yang lapar, dan pakaian bagi yang telanjang. Dakwahnya banyak berfokus pada kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kepedulian sosial. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus dikenal dengan bijak dan toleran. Beliau memahami betul kondisi masyarakat Jawa yang masih kental dengan pengaruh Hindu-Buddha. Untuk menghormati mereka, beliau melarang penyembelihan sapi di daerah Kudus, karena sapi dianggap hewan suci oleh umat Hindu. Sunan Kudus juga mendirikan Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya memadukan unsur Hindu dan Islam sebagai simbol akulturasi budaya yang harmonis. Next, Sunan Muria atau Raden Umar Said. Putra dari Sunan Kalijaga ini lebih banyak berdakwah di pedesaan dan pegunungan. Beliau menggunakan pendekatan sederhana seperti pertanian, kesenian rakyat, permainan tradisional. Sunan Muria mengajarkan bahwa Islam bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap jujur, rajin, dan saling menghargai. Beliau dekat dengan masyarakat kecil yang sering ikut turun langsung membantu pekerjaan mereka. Berikutnya, Sunan Kalijaga atau Raden Masya'id. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat kreatif dan adaptif terhadap budaya Jawa. Beliau menggunakan wayang kulit, gamelan, dan cerita pewayangan untuk menampilkan nilai-nilai Islam. Misalnya, tokoh Semar dalam pewayangan diberi makna spiritual baru sebagai simbol kebijaksanaan dan kerendahan hati.
Sunan Kalijaga mengajarkan Islam tanpa menghapus budaya lokal, tetapi memurnikannya dari unsur syirik. Ajarannya dikenal dengan istilah Islam Nusantara yang damai dan berakhlak. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati berperan penting dalam penyebaran Islam di Cirebon dan Banten. Selain seorang ulama, beliau juga seorang pemimpin kerajaan, yaitu pendiri Kesultanan Cirebon. Dalam kepemimpinannya, beliau menegakkan nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Beliau juga menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam lain di Nusantara untuk memperkuat persatuan umat Islam. Dan dari beliau kita belajar bahwa pemimpin sejati bukan hanya pandai memerintah tetapi juga meladani akhlak Rasulullah. Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berjiwa pendidik. Beliau mendirikan pesantren Giri di Gresik yang menjadi pusat penyebaran Islam di berbagai daerah, bahkan sampai keluar Jawa seperti Nusa Tenggara dan Maluku. Selain mengajar agama, beliau menciptakan permainan anak-anak yang syarat nilai moral, seperti jelungan dan cublak-cublak suweng. Dakwahnya mengajarkan bahwa pendidikan dan kebahagiaan anak-anak adalah bagian penting dari pembinaan anak. Dari 9 wali ini, kita bisa belajar banyak hal tentang kebijaksanaan dan toleransi dari Sunan Kudus, tentang kepedulian sosial dari Sunan Derajat, tentang inovasi Kalijaga dan Sunan Bonang, tentang pendidikan dan moral dari Sunan Ampel. Nah, teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini tentang biografi Wali Songo. Semoga kisah perjuangan mereka bisa menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mencintai ilmu, berbuat baik kepada sesama, dan menebarkan kedamaian dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar karena ilmu adalah cahaya yang akan menuntun langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.